Shortcut lagi. Gangguan otot rangka. Jadi di sini riset tentang work related musculoskeletal disorder ini banyak sekali ya, apalagi di Indonesia. Banyak sekali yang menyukai ini. Kalau di topik ergonomi itu ini termasuk banyak sekali dikerjakan karena memang relatif mudah untuk bahan TA itu mudah. Termasuk tadi faktor resiko manual handling tadi cukup mudah dikerjakan. Dan tidak hanya mudah, karena memang masih relevan, apalagi kita hidup di Indonesia, di mana faktor manusia sebagai pekerja itu sudah masih banyak digunakan ya. Jadi penggunaan kalau di negara barat, negara maju kan penggunaan alat bantu dan sebagainya kan sudah masif. Kok di kita lihat sendirilah orang ngecor. Mana ada orang ngecor di barat sana pakai itu manual, kan mereka pasti pakai alat atau pakai mesin lah, tidak seperti kita di Indonesia ini. Kemudian pekerjaan biasanya pada bangunan dan sebagainya. Nah, tadi ya kita kembali mirip dengan yang manual handling tadi, kontributor utama penyebab kecacatan di dunia dengan nyeri tulang belakang yang menjadi nomor 1 di dunia. Dan dia menimpa semua usia. Anak-anak pun bisa mengalami namanya nyeri muskuloskeletal. Dan kalau sudah mengalami keluhan otot rangka, maka ini akan membatasi pergerakan. Akibatnya banyak orang yang resign atau berhenti kerja lebih awal. Dan dia mengurangi kemampuannya terlibat dalam aktivitas sosial. Dan keluhan otot rangka, nanti akan saya menggunakan MSD istilahnya juga, mengakibatkan nyeri yang menduduki proporsi terbesar untuk nyeri yang tidak disebabkan kanker. Jadi kanker itu menyebabkan nyeri. Kemudian nyeri lain itu disebabkan oleh gangguan otot rangka. Ya paling mudah kayak saya beberapa hari lalu nyeri leher karena kebanyakan aktivitas di depan komputer. Anda juga sering mengalami kan seperti itu, banyak mengetik kemudian bahu pegel-pegel dan sebagainya. Tetapi itu mungkin cuma tidak sampai kronis ya, tidak sampai kronis, bisa jadi beberapa hari sudah sembuh. Tapi kalau itu berlangsung kronis, maka akan menyebabkan depresi. Seperti itu. Dan di Indonesia survei membuktikan pada 9.482 pekerja, 40,5% itu berhubungan dengan pekerjaan, dan pertama adalah gangguan muskuloskeletal. No, you cannot borrow my headset. Did you forget to return it? Oke. Penyebab WMSD, you can borrow from your sister. Penyebab yang masih pertama adalah kelelahan dan keletihan terus-menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau periode waktu yang lama. Jadi kalau sesekali nyeri karena terlalu lama bekerja depan komputer seperti saya misalkan, atau saya nyeri karena biasanya kalau saya habis angkat beban yang agak intens, itu kan akan nyeri. Itu belum musculoskeletal disorder, itu mah nyeri aja gitu, nyeri biasa seperti itu. Tapi kalau itu terus-menerus disebabkan oleh frekuensi atau periode waktu yang lama, maka akan menyebabkan cacat, disorder, kelainan, bukan belum tentu cacat. Jadi kata kuncinya di sini ada frekuensi, sering dilakukan, durasi, jadi dalam jangka lama, gayanya besar atau enggak, ini repetisi terus-menerus, dan statis. Bisa juga dia kerusakan tiba-tiba, disebabkan aktivitas yang sangat kuat, atau berat, atau pergerakan yang tidak terduga. Ya, yang pertama ya, localized fatigue and discomfort. Ini yang sering kita alami lah, kalau Anda habis ngetik, lama, habis mengangkat sesuatu, benda, kemudian merasa pegel-pegel, discomfort, itu pertama. Kemudian numbness and small, jadi ada semacam luka dan sebagainya. Numbness itu apa? Kayak mati rasa itu, kayak mati rasa, kesemutan. Jadi
mulai tanda-tanda yang kedua itu gejala. Kalau sudah seperti itu hati-hati. Karena biasanya kita mengabaikan ini, kita mengabaikan di sini. Kalau ini diabaikan biasa ya, paling pegel dikit kita kasih minyak kayu putih lah, counterpain, balsem, salon pas. Tapi kalau sudah mulai mati rasa, warning, jangan diabaikan. Kemudian pains, nah ini tahap berikutnya ya. Jadi mulai mempengaruhi performance. Nah ini pronounce itu gejalanya makin jelas. Terakhirnya cacat. Nah ini bahaya dah kalau kayak gini mah. Kalau Anda nyeri sudah sampai pada itu harus operasi. Atau mungkin masih tidak bisa digunakan lagi seumur hidup. Nah ini yang paling banyak. Pertama tipe-tipe WMSD atau MSD yang paling banyak adalah neck pain, leher. Ini beberapa kali saya mengalami tapi ya nggak sampai disorder ya. Nah, biasa. Biasanya kalau kita posisi duduk kerja. Dan hati-hati, posisi Anda ketika menggunakan handphone, itu ternyata mempengaruhi, dapat merusak ini spine Anda, otot rangka Anda. Nah kan leher itu juga termasuk bagian dari otot rangka. Di sini. Anda melihat 0 derajat, ini setara dengan menahan beban 10-12 pounds. Berapa kilo itu kira-kira? 5 kilo kan? 5 kilo. Anda agak membungkuk sedikit, Anda bend sedikit 15 degree, maka naik 27 pound. Berapa? Sekitar 13-14 kilo. Nah, ketika Anda membungkuk lagi 60 derajat, wah ini sering ini, saya lihat sering. Bahkan mungkin saya sendiri juga beberapa kali melakukan ini. Itu sama dengan beban yang menimpa leher, yang ada disangga oleh tulang belakang Anda atau spine Anda, itu setara dengan 30 kg. Pernah terpikirkan nggak? Hanya Anda melihat handphone dalam posisi leher 60 derajat. Itu sama dengan memberikan beban seberat 30 kilo pada otot rangka Anda. Pada rangka Anda. Kembali lagi ya, low back pain kita review adalah penekanan pada L5-S1 ya. Lumbal 5, sakrum 1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan posisi tubuh membungkuk ke depan, maka akan terjadi penekanan pada namanya DIS ya, ada DIS di sini. Kemudian tadi pertama neck pain, lalu LBP, low back pain, kemudian carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu atau CTS itu apa? Ada inflamasi, kemudian pada ini jalur tengah ini. Jadi ada saraf namanya saraf median, ini terkompres tertekan pada pergelangan tangan. Nah, ini mati rasa di sini. Nah, kenapa disebut tunnel? Tunnel itu artinya apa? Terowongan. Nah, ini ada terowongan kan, macam terowongan nih. Kayak terowongan di sini. Nah, ini tertekan. Saraf mediannya tertekan, akhirnya membengkak, inflamasi, sakit. Nah, ini menyebabkan kesemutan mati rasa biasa pada orang-orang mengetik. Banyak mengetik dalam jangka panjang. Gitu ya. Tapi jangan jadi alasan. Nanti Anda nggak mengerjakan tugas karena terserang carpal tunnel syndrome. Bisa juga ini De Quervain's tenosynovitis. Ini sebenarnya mirip. Ini saya sering ini. Pegang handphone kelamaan, pernah waktu itu cedera tangan kanan. Jadi sampai 3 hari harus diistirahatkan ya, handphonenya harus pakai tangan kiri. Masih bisa beraktivitas, jadi belum sampai disorder. Tapi masih bisa beraktivitas, tapi nyeri. Jadi di sini perlu dikasih balsem dan sebagainya. Ini De Quervain tenosynovitis. Saya kira ini beberapa orang dari Anda mungkin bisa mengalami ya, terjadi akibat overuse, berlebihan digunakan. Gejalanya mirip CTS. Kalau CTS lebih berat ya, karena ini tanpa mati rasa. Kalau sudah mati rasa tadi sudah step 2 ya, hati-hati ya, kesemutan dan nyerinya mulai bertahap. Jadi pelan-pelan. Kalau carpal tunnel syndrome ini setingkat di atasnya. Oke, kemudian thoracic outlet syndrome. Nah, ini mungkin kayak kecetek di, kemudian pernah ngalami bahu di sini, nyeri di sini.
mati rasa pada daerah tersebut. Kalau nyeri lemah, sama ya, bisa jadi karena pengangkatan, bisa juga karena banyak mengetik di sini. Saya juga pernah mengalami dulu waktu, banyak sekali keluhan saya, waktu S3 dulu, banyak mengetik, nah, itu apa namanya, suak itu. Situ. Sekarang alhamdulillah enggak. Mungkin ada manfaatnya rutin berolahraga. Tenis elbow disebut tenis kan karena biasa menimpa petenis ya. Kenapa? Karena dia harus lihat, petenis kan nggak meraket. Dia nggak meraket dengan kekuatan penuh dalam jangka. Anda tahu nggak kalau petenis profesional kayak di Wimbledon misalkan, itu berapa jam dia main tenisnya? Kalau lawannya kuat berapa jam? Serena Williams gitu misalnya. Kira-kira mainnya berapa jam? Ini ada arek suaranya kok gak ono. 20 orang sekarang 17 orang. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Orang main tenis itu setengah jam dong. Nggak bisa orang main tenis itu. Orang main tenis itu kalau yang sudah level yang lawannya tangguh, ya itu bisa sampai 2 jam. Bayangkan 2 jam terus-menerus dia harus megang raket dengan kekuatan penuh. Apa Kiki gak menahan beban banget di sini? Makanya disebut dengan tenis elbow. Overloaded. Gerakan berulang pada pergelangan tangan. Jadi resiko atlet itu apa ya? Bayarannya sepadan dengan resikonya. Faktor resiko. Pertama dari faktor resiko ergonomi dan individu. Kalau ergonomi tadi ya gayanya berapa yang harus dia yang terbebankan pada dia. Repetisi berarti berapa pengulangannya dan postur. Postur itu cara mengerjakannya, postur dia saat melakukan gerakan-gerakan tersebut bagaimana. Makanya ada postur-postur kayak manual handling tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Itu kan ada teknik-teknik mengangkat yang benar. Itu salah satunya tujuannya untuk mengurangi ini tadi, gangguan otot rangka. Kalau posturnya benar, paling tidak mengurangi resiko. Begitu juga repetisinya juga harus dikurangi dan gayanya sesuai dengan rekomendasi bebannya, sehingga akan mengurangi resiko. Dari individu sendiri, teknik pelaksanaan kerja buruk dia mengabaikan, mungkin jadi segi internalnya dia itu memang ngayalan, nggak patut dan sebagainya. Lalu profil kesehatannya kurang baik, memang secara kesehatan dia sebenarnya nggak cocok untuk kurang baik. Kemudian dan dia tidak mengenali adanya tanda bahaya dari awal. Ya kayak tadi, begitu fatigue and discomfort, oke lah, dia masih bisa mengabaikan, tapi begitu mati rasa, dia diabaikan lagi sampai akhirnya jadi disability sudah terlambat. Itu faktor resikonya. Nah, 3 faktor resiko utama membutuhkan gaya, pekerjaan dengan repetisi tinggi, posisi yang tidak natural. Ini ya saya percepat aja ya. Kalau Anda menggenggam dengan teknik genggaman seperti ini, maka Anda bisa menahan 10 pounds atau sekitar 5 kilo. Tetapi kalau Anda, jadi gini ya, gaya dikeluarkan Anda, misalnya high handphone, ini itu sama. Kalau dengan cara menjepit ini hanya bisa 1 kilo saja. Jadi pinch itu jepit gitu. Grip jepit itu hanya bisa 1 kilo. Itu setara dengan 5 kilo. Kalau posisi menggenggamnya seperti ini. Nah, kemudian ini faktor resiko ya, ini contoh ya. Nah, ini juga beresiko ya. Nah, kalau Anda pekerjaan yang Anda kerjakan atau Anda jumpai itu seperti ini. Ini apa ini? Pakai tang ya. Ini kan dia penuh tenaga. Dikerjakan lebih dari 2 jam per hari, lebih dari 5 kilo beban atau gayanya, itu resiko. Nah, oleh karena itu untuk menguranginya bagaimana? Ini salah satu cara. Oke. Nah, Anda perhatikan ini tanpa alat bantu ya. Ini diberi alat bantu. Paling tidak ada penyangganya di sebelah sini, sehingga beban itu terdistribusikan. Tidak hanya disangga oleh tubuh dia, tetapi ada dibantu oleh alat bantu lain untuk membantu menyangga ini, beban ini. Ini kan sudah ininya berat, alatnya berat, belum tenaga yang dikeluarkan. Nah, ini juga beresiko ini, jelas nih. Ini kan ada, ini lihat ini. Nah, pergelangan tangannya nekuk.
Kalau dilakukan dalam jangka lama atau sering, ada hitungannya. Tapi ada nggak saya berikan, tapi ada tekniknya, berapa lama, kemudian ada faktor resikonya. Ya kalau Anda mengerjakan ini seminggu sekali ya nggak bahaya. Seminggu sekali 5 menit itu ya nggak bahaya. Tapi kalau 5 menit setiap jam, Anda kerja 8 jam sehari, dalam jangka 3 bulan, nah, mulailah muncul masalah. Misalnya seperti itu. Jadi semua itu bergantung pada frekuensi, durasi, tadi ada faktor resiko. Sehingga untuk mengurangi seperti ini, usahakan ini, menggunakannya posisinya ini. Ini lebih safe ya, lebih safe dibanding ini. Ini kan ada nekuk. Maka tools, penggunaan toolnya ini perhatikan. Kalau untuk seperti ini, mengangkat benda yang berat itu 75 pounds atau sekitar 35 kilo, 30 sampai 40 kilo sekali per hari. Tapi apakah dia bisa 40 ini lebih dari sekali per hari? Bisa. Orang-orang yang fitness anunya bagus, fitnessnya bagus, kebugarannya bagus, dia mampu mengangkat lebih dari 1 kali per hari. Sehingga kalau itu faktor individu ya. Ini kan secara umum aja. Kalau individunya dia memang sering berolahraga, maka biasanya meningkat kemampuannya. Ya, ini cara untuk mengurangi beban yang berat, ini cara untuk menguranginya seperti ini. Nah, ini juga beresiko pada musculoskeletal disorder repetitive motion, pada pekerjaan assembly. Inilah, Anda lihat ini. Ini resiko ini. Pekerjaan dikatakan highly repetitive dalam assembly task ya, jika cycle time-nya 30 detik atau kurang. Anda waktu itu UTS mengerjakan ngerakit ballpoint. Nggak capek ya? Berapa itu kira-kira punya Anda kemarin? Saya lihat, 1 kali, sampai 30 detik nggak itu satu ballpoint ngerakit? Nggak sampai. Nggak sampai kan? Nggak sampai ya? Cepet. Anda kan cuma tak suruh bikin siklus sampai 10 kan ya? Sampai 10 ya? Nah, kalau itu dikerjakan 1 jam, encok gak? Encok, Bu. Ayo wes. Kemungkinan. Nah, jadi kan punya Anda itu kan kurang dari 30 second ya. Nah, itu berarti highly repetitif itu, pekerjaan seperti itu. Nah, kalau cuma sesekali buat UTS saja ya tidak. Ini juga, kalau sekretaris. Nah, ini lebih dari 4 jam per hari, intensif. Nah, ini frequent lifting. Ini bahaya ini ya. Ini kan nggak natural ini. Mengangkat lebih dari 25 pounds di atas bahu, below the knees, atau di bawah lutut, itu sudah berbahaya. Tetapi kalau dikurang dari 25 nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 25 kali per hari, berbahaya. Ingat sekali lagi, Anda harus perhatikan frekuensi, durasi. Ya tolong itu dimatikan dulu sopo iki. Nah, ini maka untuk menghindari awkward, tahu awkward enggak? Ya pokoknya tidak natural itu namanya awkward. Rodok gak natural itu namanya awkward ya. Aneh lah kalau bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya bukan itu artinya. Maka kita meletakkan benda yang kita nggak perlu harus membungkuk atau tangan itu menjangkau ya, menjangkau. Maka gunakan tangga ini, tangga portable misalkan, seperti itu bisa. Tapi ingat ya, kalau Anda melakukannya itu cuma 1-2 kali sehari nggak masalah. Tapi ini untuk orang yang pekerjaannya sehari-hari seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menganalisis? Nah, pertama kita identifikasi dulu ya, potensialnya di mana. Makanya kalau Anda Farda itu mungkin yang pernah melakukan itu ya. Kan tak kasih dulu ergonomic risk factor dari ILO. Nah, itu. Jadi kalau Anda datang ke tempat kerja, Anda melakukan perbaikan. Saya mau melakukan perbaikan apa ya? Anda analisis dulu pakai
dari ILO itu ada, dari ILO PBB, Organisasi Buruh Internasional, itu ada checklistnya untuk mengetahui kira-kira kemungkinan bahannya di mana. Itu ada sekitar 100 lebih checklist, ya nggak perlu dipakai semua. Sesuai dengan pekerjaan di situ apa. Misalkan banyak melibatkan manual handling, nanti dipilih yang berkaitan dengan manual handling dan sebagainya, atau pekerjaan office pun juga bisa, kira-kira resikonya bahaya apa. Kemudian habis itu dievaluasi mana yang beresiko paling besar. Ini bisa menggunakan rula, reba, kemudian NIOSH dan sebagainya. Kita lihat mana yang resikonya paling besar. Kemudian lakukan perbaikan, lalu diulangi lagi dianalisis. Kemudian habis sudah selesai, yang nomor 1 kembali ke nomor 2, yang resiko nomor 2. Nah, untuk kontrol, untuk pengendalian ini nanti ada ini. Engineering Control, Administrative and Work Practice Control, dan Personal Protective Equipment. Nah, Personal Protective paling bawah ini, level paling bawah, paling gampang sebenarnya. Tapi yang paling susah ini, harusnya kalau Anda engineer, Anda jangan cuma sekedar kasih usulan, pakai PPE. Kayak COVID ini, gampang aja minta, suruh pakai masker. Paling gampang ya, paling gampang seperti itu. Nah, untuk hasil identification ini macam-macam caranya ya. Tapi tadi saya katakan bisa pakai checklistnya ILO, saya ada, bisa minta sama saya. Banyak di internet juga free. Kemudian kita survei, observation, jalan ke observasi di perusahaan atau di tempat kerja tersebut, interview, pakai dokumen review, kita lihat catatan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, dia akan punya catatan kesehatan. Orang ini sering nggak masuk karena keluhan ABCD, atau kan ada perusahaan klaim asuransi kesehatan. Nah, kalau pabrik-pabrik besar banyak seperti itu. Tapi kalau CV Gafra, apa ya biasanya anak itu, kemudian CV terima kasih, wes paling nggak punya paling. Kalau TA-nya mahasiswa itu kan PT-nya ITA itu semua. Kemudian musculoskeletal pain, yang tadi pakai rula, reba, OAS, ROSA, kemudian macam-macam. Lalu risk assessment of manual sudah dikerjakan, salah satunya sudah pakai NIOSH tadi ya, salah satunya. Kemudian bagaimana menentukan prioritasnya? Apakah ada resiko cedera dari manual handling? Tidak, sudah. Ya, dapatkah manual handling be avoided? Bisa dihindari tidak? Ya, bisa dihindari itu misalnya berarti bisa pakai alat, misalkan seperti itu, atau diangkutnya pakai pakai troli misalkan. Nah, kan selesai sudah. Ternyata nggak bisa, tetap harus pakai membutuhkan manusia. No. Nah, ini dan sebagainya. Nah, ini ya, pakai what, why, and analysis. Nah, ini contoh checklist. Banyak sekali. Kalau manual handling checklistnya banyak. Anda mau versi apa aja? Versi ILO tadi ada, versinya Malaysia ada, versi Indonesia juga ada. Cuma saya belum nemu, tapi saya yakin ada. K3 Indonesia punya. Dalam bahasa Indonesia. Ini saya ngambil dari macam-macam ya. Ini dari Ergo Plus, kemudian dari UK punya, Kanada punya, Amerika juga punya, Malaysia pun punya. Saya Malaysia malah punya, yang nggak punya mana Indonesia. Nah, ini kan cek contoh ya, contoh. Apakah benda lebih dari 25 kilo untuk laki-laki dan 15 kilo perempuan? Nanti dicek yes or no dan sebagainya. Sama lah, checklist saja ini checklist. Ya, jadi kalau postur itu personal control-nya, body mechanic itu tadi loh yang Anda diajari teknik mengangkat dengan benar, memutar tubuh dengan benar, itu body mechanics itu. Itu personal control-nya tinggi, tapi efektifnya paling rendah. Kemudian penggunaan alat personal protective equipment, penggunaan alat pelindung, itu level personal control-nya 2 ini. Ini maksudnya apa? Equipment engineering. Jadi engineer di sini nih, kalau bisa pihak perusahaannya itu individunya nggak terlalu terlibat banyak, tapi didesain sedemikian rupa supaya mengurangi resiko cedera itu dengan cara mendesain ulang alat yang digunakan atau yang mengatur pengaturan. Jadi ada rekayasa di sini. Nah, ini efektifnya paling besar, paling mampu mengurangi resiko. Tapi mahal. Dan ini butuh
butuh apa namanya? Butuh kontribusi besar dari pihak atas. Kalau ini mah mudah, ngajari aja pekerjanya, teknik ngangkat yang benar dan sebagainya, pakai alat. Ini personal kontrolnya yang gede, tapi efektifnya secara kurang. Seharusnya kalau level kita engineer di sini. Tapi kalau untuk TA Anda main-main di sini aja, bisa sudah cukup ya, sudah jadi TA kalau di sini. Kalau ini mungkin jadi S2 atau S3 lah ini, kalau equipment engineer atau job organization. Job organization itu pengaturan jam kerja, istirahat, salah contohnya ya, rotasi pekerjaan dan sebagainya. Oke, ini strategi menguranginya. Nah, ini biomekanik. Kalau ini mah biomekanik pendekatannya, cara ngangkat ya dan sebagainya. Kemudian lihat ini ya, matanya jangan lihat ke bawah, mengurangi. Kalau ke bawah sudah bebannya berat, leher Anda kena. Seperti itu. Mengangkat, ini lihat gripnya ini dipepetkan ke tubuh ya. Kemudian ini kalau bisa jangan rata, jadi ada bolongan di sini, jadi genggamnya lebih mudah. Kemudian ini nggak boleh ya, twisting kayak gini nggak boleh. Kalaupun harus memindahkan dari bangku ke kiri ke kanan, maka berhenti dulu di tengah, baru itu teknik. Kemudian ini tadi saya katakan, postur menggunakan alatnya, ini bed, ini oke. Nah, contohnya. Kemudian menggunakan turntable. Jadi kalau mau di sini mindah puter ini tabelnya. Jadi bukan Anda yang muter ke sana atau tangannya menjangkau, tetapi yang diputer adalah mejanya, mengurangi resiko. Ini juga mengangkat gini. Bukan Anda jalan dari sini ke sana, tapi ini yang diputer. Ini loh, Anda lihat nih. Nah, yang diputer ininya. Jadi meminimalisir Anda melakukan pergerakan. Ini kan nggak mahal kalau turntable seperti ini, misalnya melakukan perbaikan. Kemudian menggunakan step stool ya, tangga. Nah ini salah, ini posisi dia salah, yang benar ini. Kemudian murah ini portable waveform. Nah ini bisa dinaik turunkan. Kalau orangnya tinggi dia cukup butuh 1, kalau orangnya pendek dia butuh 2. Ini juga lihat, ini kan anggur ya mungkin ya. Nah ini antara orang yang ini kan tinggi nih, pendek. Nah, ini kan ada perbedaan ketinggian ya. Seperti itu. Nah, ini juga supaya lebih mudah dan murah kan, tinggal ditumpuk-tumpuk aja paletnya, nggak perlu alat yang mahal supaya dia lebih nyaman ketika melakukan, saya nggak tahu ini ngelakban atau apa ini. Tapi yang jelas permukaan kerjanya bisa disesuaikan hanya dengan menumpuk palet-palet biasa ya, murahnya. Kemudian ini support ya, kalau dia menuangkan, Anda lihat di sini menuangkan kan diganjel sama ini. Nah, ini namanya mensupport. Jadi bebannya, coba kalau nggak pakai palet ini, dia harus menahan beban sendirian kan. Nah, ini bantu seperti ini. Ini kan paling gampang biar nggak pegel, dikasih meja kan untuk menahan beban embernya itu. Nah, kemudian ini menggunakan sarung tangan, ini personal protective equipment tadi saya katakan ya, untuk mengangkat beban, mengurangi. Tapi masalahnya kalau pakai wear glove, nanti beban yang bisa kita angkat juga berkurang, otomatis memang akan mengurangi gaya yang bisa kita angkat. Tapi tidak mengurangi cedera. Ini, lihat ini, dengan ini kan dikasih, kemudian menggunakan hand truck. Anda berarti ini bisa disesuaikan, ini kan bisa disesuaikan, Anda perhatikan ini kan karena dia ada posisi menurun, dikasih rem, kalau enggak bablas nanti. Kemudian bisa juga didesain, hand truck-nya enggak cuma 2, ada ini. Jadi karena kan ini termasuk unstable loads, sorry ya, makanya galon ini termasuk unstable loads. Nah ini kemudian menggunakan apa ini? Perhatikan ya, karena ini kan nggak stabil, ini kan mungkin pupuk ya, kayak sepertinya kan pupuk kan bisa jatuh sama dia, dikasih wrap, ditali dulu, supaya lebih stabil. Kemudian ini, nah kalau di Indonesia kan nggak kayak gini ya, kita nggak pakai ini untuk ngangkut ke mobil box, pakai manusia kan, nah itu jelas sudah, wes itu beresiko pada MSD. Kalau ini kan tidak, dia pakai alat bantu. Kemudian menggunakan conveyor, slide dan statusnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh nyata ini di Malaysia kasusnya ya. Jadi dia harus mendorong, kemudian pakai robot. Nah ini, lihat ini ada, ini kan bayangkan,
ini didesain lagi pakai alat bantu seperti ini. Ini berdiri lama, dikasih kursi, kursinya juga nggak mahal ini kan, masih cukup murah untuk mensupport dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya?